persiapan pelaksanaan Hari Santri tahun 2022 dan semangat membangun sinergisitas bersama Pesantren Kota Dumai, Rabu 12 Oktober 2020. Ke lapangan membawa keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami membawakan pantun. Untuk apa berkain katun kalau panas dapat bertudung? Untuk apa orang berpantun? Di dalam pantun hajat terkandung. Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita muliakan Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli pemerintahan dan asisten 1 Bapak Yus Rizal. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 03 20 Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati dan Lanal Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Kakan Kemenak Kota Dumai atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati kepala dinas yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya yang kami hormati Ketua MUI Kota Dumai, kemudian Ketua Kadin Kota Dumai atau yang mewakili, Ketua PC GP Ansor, Ketua Jatman Kota Dumai, Ketua Basnas, Ketua LAS MHC Kota Dumai, Ketua NU Kota Dumai, Ketua Muhammadiyah Kota Dumai, Pimpinan Cabang BSI Kota Dumai, Cabang Dumai, Pimpinan BRI Cabang Dumai, Pimpinan BNI Cabang Dumai, Pimpinan Bank Mandiri Cabang Dumai. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Bapak Rektor Institut Agama Islam Tapakupiddin atau yang mewakili, Ketua STT Kota Dumai, Ketua Setia Lancang Kuning Kota Dumai, Ketua STEMI AMI Kota Dumai, Ketua STIP Kota Dumai, Ketua Akper Sri Bunga Tanjung Kota Dumai atau yang mewakili. Bapak-bapak, ibu-ibu, cincin, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang Allah kepada kita semua sehingga kita sama-sama dapat hadir di ruangan ini. Semoga kehadiran kita dalam ruangan ini dalam rangka silaturahim dan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga acara mendapat berkah. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Anak muda memanjat kelapa, malam hari mencari nila, supaya acara mendapat berkah, kalam ilahi penyejuk jiwa.
Bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Farhan. Kepada Ustaz kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Pergi ke kota istana raja, belikan baju batik kebaya, tanda kita cinta negara dan pejuang agama. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Kami minta Bu Sofia untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semuanya dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ibu-ibu, cici, tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan. Anak nelayan menjala ikan, anak tenggiri dalam perahu. Kita dengarkan sambutan-sambutan. Kita awali dengan sambutan dan pemaparan dari FKPP dahulu. Kami jemput Kiai Zainal Abidin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan, dan alhamdulillah kehidupan itu bisa kita isi dengan aktivitas yang sangat baik dan mulia, termasuk yang ditampilkan Allah hari ini. Kita bisa bersama-sama menjalin silaturahmi dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi perdana kegiatan Hari Santri tahun 2022 dan membangun semangat sinergi semua pihak dengan pondok pesantren. Semoga karunia yang Allah berikan kepada kita, dan hari ini kita rangkai dalam satu rangkaian kegiatan rapat koordinasi perdana ini semata-mata kita niatkan
sebagai bentuk dari ibadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita yang selama ini sebenarnya sangat kuat, ini perlu lebih dipererat dengan silaturahmi, sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah hari ini kita tidak dengan Allah bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama kita syukuri dengan syukur yang mendalam. Semoga syukur kita tentu menghadirkan lain syakartum dan nikmat kebaikan kepada kita semuanya. Pada kalinya salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Dumai yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bapak Misrizal, dan dari Ketua DPR yang hari ini sampai ke kondangan. oh, jadi nggak ada Pak ya dari DPRD. Waktu dari Pak dia akan dilawan ngurusin kondangan. Baik, ini harapan kita sebenarnya semua pihak ya, di pemangku kebijakan di Kota Dumai bisa hadir. Karyawan Pak ya. Baik. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, ini sorry dulu baik dulu ya, ini Pak Kapolres ya, ini alhamdulillah sudah memfasilitasi kegiatan rapat koordinasi perdana di tahun 2000 hari santri yang berjalan hari santri 2022 ini. Terima kasih Pak Kapolres atas fasilitasinya, dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Lana atau yang mewakili Pak Dandim ya. Karena kemarin mohon maaf ini Pak Kapolres, Pak Wakil dari Dana Pak Dandim, kami ini orang pesantren nggak ngerti apa hierarkinya gitu. Karena dan Lana kan wilayahnya itu Pak ya, Seriau gitu. Sehingga kemarin di lampiran mungkin yang kami sampaikan itu ada perubahan ya. Juga ini dari seluruh dinas kepala badan kantor dan dinas di pemerintah Kota Dumai yang sama-sama kita muliakan, juga dari NU Muhammadiyah, semua organisasi masyarakat, organisasi Islam. Dari Kota Dumai kita undang semuanya, izin tidak kami sebutkan satu persatu, dari wakili MC dari Pak ya, Pak Ketua Kaji juga hadir ini, dari Basnas juga hadir, dan dari perbankan ya, perbankan ini yang mulai dari BRI, BNI, BSI ya, Pak itu yang hadir, kemudian dari Mandiri kita undang semuanya. Ya, kalau nggak salah Pak Kapolres ada 35 yang undangan, yang mudah-mudahan ini salah satu upaya kebersamaan kita. Juga dari Forkopimda yang Pak, dari Kejaksaan Pak ya, ya, dari Kejaksaan ini, dan juga ini wakil khusus ini yang ikut mengawal pesantren dari pihak Kakak Kemenag ya, diwakili oleh Pak Kasih, dan semua yang hadir yang undangan mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya, atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi kalau tidak disebutkan satu persatu namanya dan dari instansinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat mulia kita untuk sama-sama menjalin semangat kebersamaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebenarnya niatan kami ini sejak tahun 2016 ya, ingin bersama-sama menjalin kerjasama
Alhamdulillah baru tahun 2022 ini dan alhamdulillah hari ini dengan kondisi pasang yang cukup luar biasa tinggi ya. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk bergerak dan bersama-sama hadir. Nah, kami di pesantren di Kota Dumai ini yang terdaftar di Kementerian Agama ini ada 12 sampai hari ini yang sudah terdaftar, dan masih ada satu yang di lampiran surat masih proses di Kementerian Agama ya Pak, prosesnya di Kementerian Kota. Untuk perizinannya belum sampai ke tingkat provinsi, yaitu Cahaya Al-Quran. Jadi ada 13 yang semuanya sudah menjalankan kegiatan pendidikan sebagai pesantren. Nah, kami di Dumai ini sejak 2016 ada forum komunikasi pondok pesantren atau singkatannya FKPP. Nah, FKPP ini sebenarnya sebagai mitra dengan semua stakeholder. Kalau di provinsi berarti dengan tingkat wilayah. Kalau yang di daerah seperti kami di DPD ini berarti koordinasi dengan di kabupaten kota. Nah, kami pesantren yang ada di Kota Dumai, di data yang kami dapat itu sebenarnya lebih dari 13 yang menyatakan diri sebagai pesantren. Akan tetapi yang terdaftar di Kementerian Agama ini berarti yang sudah mempunyai komitmen kebangsaan, komitmen cinta tanah air, dan komitmen untuk membangun generasi-generasi muda kita menjadi generasi yang mampu membangun nanti. Jadi ada 13 ya, yang di data kami. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, harapan kami sejak negara ini belum merdeka, ini kami kalangan santri dan pesantren memang sangat ingin adanya bagaimana potensi alam Indonesia yang sangat luar biasa ini bisa dikelola dengan baik. Ternyata kalau dikelola dengan SDM yang baik, ini akan menghasilkan manfaat yang sangat besar. Jadi kita nggak perlu tergantung dengan pihak-pihak yang di luar kita. Kita sudah kuat. Karena selama ini memang kita belum ada sinergi kita. Apa sinergi? Kita masih sendiri-sendiri. Oleh karena itu, alhamdulillah yang sejak kemerdekaan sampai tahun 2016 ya, ini negara baru hadir 2016 pada pesantren dengan adanya hari santri di zamannya Pak Jokowi ya. Kita berterima kasih juga kepada beliau yang telah bagaimana akhirnya mengeluarkan adanya hari santri atas masukan-masukan dari para masyaikh pondok pesantren. Kemudian diperkuat dengan 2019 adanya undang-undang pesantren. Kemudian ada kemarin peraturan presiden ya, Kepres terkait dengan dana bagi pesantren tahun 2021 ya Pak. Kasih. Nah, jadi kalau di tingkat pusat Bapak Ibu, ini sudah ada sinergi antara semua kementerian dengan pesantren. Ini yang perlu kita bangun, bagaimana di daerah, karena negara ini kan memang harus dari kecil dulu Pak. Akan kita kuat itu ya Pak Dandim ya. Jadi kami sangat bersyukur ini dengan adanya surat edaran ini. Kemarin kita menyampaikan beberapa waktu dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak Wali ketika acara dua bersama ya, terkait dengan agenda kita bagaimana membangun sinergi untuk di Kota Dumai dengan pesantren seluruh stakeholder yang ada. Nah, jadi agenda kita Bapak Ibu yang kami muliakan, tanggal 22 Oktober secara nasional itu adalah peringatan Hari Santri. Sudah ditetapkan tanggal 22 Oktober secara nasional. Nah, untuk di Kota Dumai kami sudah mengadakan agenda rapat ya
sudah masuk yang ini sekarang ini berarti rapat yang kelima ini, secara internal kami. Baik ada yang dengan Kementerian Agama maupun dengan panitia inti yang internal pesantren. Nah kami ingin di hari santri tahun 2022 ini kita semua adalah panitianya Bapak Ibu. Baik dari TNI Polri, dari pemerintah, dari perbankan, dari ormas. Hari santri tahun 2022 Kota Dumai adalah hari santri kita bersama. Karena kami 24 jam ini ada generasi muda kita yang hidupnya di pesantren. Dan kami menyadari pesantren ini punya banyak keterbatasan. Ini kami sendiri cerita Pak Kapolres ini ya, Pak Nadiem, Pak Asisten. Jadi Kementerian Agama yang memang secara kelembagaan yang izin dan sebagainya dari Kementerian Agama, tapi di Kementerian Agama ini punya keterbatasan anggaran. Jadi kami sangat menyadari sejak awalnya berdirinya kami kalau Al-Amin, saya di Al-Amin ini dari 2004 itu sangat menyadari dan memahami itu, sehingga memang kalau mengandalkan hanya institusi Kementerian Agama saja pesantren tidak akan memenuhi. Berarti apa? Generasi-generasi yang 24 jam 6 tahun, 7 tahun di pesantren ini tidak akan maksimal. Oleh karena itu harapan kami, kita sudah punya SDM Bapak Ibu yang siap 24 jam, siap sekian tahun itu di pesantren. Ini kalau kita semua yang ada di sini dari TNI, dari Polri ikut menyumbang. Menyumbang itu yang kami harapkan sebenarnya bukan dana saja Pak ya, tapi bagaimana support terkait anak-anak di pesantren ini, santri kita ini yang betul-betul berani pisah dengan orang tua. Itu nggak mudah Pak ya. Berani pisah dengan orang tua, berani ketika sakit harus menghadapi sendiri. Ketika dia tidak punya uang dan sebagainya, terlambat dari orang tua dan sebagainya, tapi dia siap. Oleh karena itu cita-cita besar dari kami pesantren yang ada 13 pesantren seputar Dumai ini betul-betul ingin ketika santri kita keluar alumni itu betul-betul mampu membawa perubahan akhir objek di tengah-tengah masyarakat tanpa harus punya jabatan, tapi bisa punya perubahan besar, membawa perubahan besar. Ini kita harapkan. Karena kalau semua berburu jabatan, yang menantu sudah banyak kan, nggak ada. Ya, yang itu sudah banyak. Jadi santri ini akan kita siapkan bahwa bisa membangun tanpa punya jabatan, tapi bisa ikut berperan besar apa menjadi cita-cita bangsa dan negara kita ini. Ini tujuan kami di rapat perdana ini mengumpulkan semua kalangan dari pemerintah, dari swasta, dari BUMN, dari Basnas, untuk sama-sama di acara hari santri tahun 2022 ini kita betul-betul sebagai awal bersama kita. Dan mudah-mudahan ini Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Asisten, kita yang hadir hari ini ada sejarah, akan jadi catatan sejarah bahwa dari hari ini kita punya komitmen bersama bagaimana santri-santri yang ada ini bisa menjadi dan mengawal generasi-generasi yang di luar pesantren. Kan secara otomatis gini Pak, dan santri kita ini betul-betul jadi dengan baik, ini akan mampu nanti menetralisir teman-teman generasi-generasi yang di luar pesantren tidak mengenal bagaimana disiplin yang tinggi, bagaimana muslim yang betul-betul muslim yang kehormatan dialami. Nah, jadi itu Pak ya gambarannya ya Pak, pokoknya Pak Nadiem. Dan ini juga insya Allah sudah sama-sama bisa kita pahami. Jadi sekali kami sangat berterima kasih ini atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Dan di acara hari santri yang biasanya dilaksanakan Bapak Ibu itu ada serasehan malam rencana kita insya Allah tanggal 25 ini. Kalau kemarin kita sampaikan ke Pak Wali Pak, tanggal 25 juga dengan Pak Kapolres, Pak Nadiem, dan kita sampaikan waktu kita ketemu kemarin tanggal 25 untuk Kota Dumai. Kemudian tanggal 24 malamnya kita serasehan. Sebelum serasehan itu kita biasanya kita baca maghrib, jamaah maghrib bersama
setelah maghrib kita doa bersama dulu, setelah itu baru makan malam atau isya dulu ya. Biasanya sampai isya gitu. Setelah isya baru kita makan malam, baru kita acara selanjutnya. Nah, terakhir ini kita ingin di tahun 2022 ini Bapak Ibu yang kami muliakan semua dari semua stakeholder yang hadir hari ini bisa memberikan apa kira-kira tahun 2022 ini atau tahun 2023 nanti yang bisa support untuk para santri kita, untuk pesantren yang ada di Kota Dumai ini, sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu dari bidangnya masing-masing, kapasitas masing-masing. Kemudian di tanggal 25 ya kita apel bersama untuk Kota Dumai. Direncanakan kalau untuk selesai itu di desanya dengan Pak Pendopo ya. Kemudian untuk apel apel hari santrinya itu di Bukit Belanda, biasanya seperti itu. Nah jadi ini mohon nanti ini sesuai dengan arahan Pak Kapolres kemarin dan akhirnya kita sepakati dengan teman-teman di FKPP, Forum Komunikasi Pesantren dan panitia ini, bahwa kita nanti untuk memaksimalkan di kegiatan kita di tanggal 24 malam dan tanggal 25 Oktober ini akan kita bincangkan ada pertemuan kedua dan ketiga. Tiga adalah pertemuan final menjelang pelaksanaan latihan. Mungkin itu sebagai gambarannya dan nanti di acara kita ini kita akan munculkan ya, karena ini harinya santri yang selama ini ada 24 jam nggak kemana-mana Pak ya. Kita fasilitasi mereka nanti bisa menampilkan kreasinya, berbagai macam potensi santri kita nanti bisa kita lihat di acara peringatan Hari Santri tahun 2022. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sementara waktu, dan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita, dan mohon maaf jika kami mungkin terkesan mundangnya mendadak mungkin ya, karena itu sebagian suratnya sore kemarin Pak ya baru nyampe. Sebagian yang bisa kami WA kami informasikan, karena kami juga di pesantren ini berbagi Pak, berbagi. Kalau Pak Kapolres punya stafnya banyak ya, Pak Dandi juga. Nah kami ini semuanya lengkap jabatan Pak. Dari hulu hilir insya Allah bisa semua ya, kalau namanya di bidang pesantren. Nah izin Bapak Ibu biar kenal ini kami perkenalkan pesantren yang ada. Izin untuk bisa berdiri ya. Kalau saya mungkin dari pesantren Al-Amin Dumai. Kemudian pesantren Hidayatullah. Kami sengaja MC-nya para kiai Pak. Jadi kita kebersamaan, nggak apa-apa kita para kiai ya. Dari Hidayatullah Dumai, ketiga dari Al-Harokah dan Najah, dan Kiai Dedek. Ketiga keempat dari Ponpes Baitul Quran Dumai. Oh ya, Kiai Ahmad Muzaini ya, dari Ponpes Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami, ini bukunya ini. Dari Ponpes Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami. Kemudian yang keenam Ponpes Al-Furqan. Alhamdulillah. Ini jenggotnya saya ingat. Kemudian yang ketujuh Ponpes Alam Quran. Ini tetangganya Al-Amin. Jadi Pak, para Bapak Ibu yang kami muliakan, kami ini punya komitmen kalau bisa di Dumai ini, contoh Al-Amin Pak, itu kanan kirinya 2 pesantren. Tidak perlu takut saingan. Semakin banyak pesantren itu kami harapkan. Tapi betul-betul komitmen rohnya pesantren harus ada Pak. Itu yang kita jaga. Yang ke-7 Al-Quran, ke-8 Al-Imam Asy-Syafi'i. Monggo, ini dari tetangga ini Pak, setengah kilo dari Al-Amin. Purnama bulannya. Kalau Al-Quran tadi dari Pegang Bali juga. Kemudian pesantren, bukan ya, Bagan Besar, yang tetangga Al-Amin yang baru mau saya sebut ini. Ini Tahun Jannah, misalnya ya. Kemudian Ponpes Imam Malik. Banjirnya harus dulu Pak apa ini?
Imam Malik ini di Bukit Kapur ya. Kemudian Ponpes Tahfidz fi Zilalil Quran. Ini kalau daerah Peling mendangkapnya hanya satu ini Pak. Orang guru di santri Pak enggak suka. Kalau tinggal santrinya kerepotan. Ya. Karena kita paham kondisinya Pak ini kalau Tahfidz fi Zilalil Quran. Kemudian yang ke-12 Ponpes Nurul Huda. Ini ponpesnya LBII ini. Ada nggak ya yang ini? Nggak ada juga. Kemudian yang ke-13 Ponpes Cahaya Al-Quran Dubai yang lagi proses izin. Ada saya Quran? Nggak ada. Berarti yang absen ini ada Imam Malik, ada Zilalil Quran, dan yang baru ngurus perizinan Cahaya Al-Quran. Ada 3 Pak. Baik, kalau saya rasa ada 12 pesantren yang terdaftar, dan inilah Bapak Ibu, nanti kami mohon Bapak Pak Asisten bersama untuk Pemda, kami minta nanti bagaimana ada perjalanan ada pesantren yang bisa nanti mendukung, karena pesantren ini sarana prasarana dan semuanya terkait dengan peningkatan SDM-nya, guru dan sebagainya yang mampu kita sinergikan. Ini 12 ini potensi besar untuk bisa membangun di terkait dengan Al-Quran, EPDQ-nya itu luar biasa potensinya Pak. Dari pesantren juga terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Jadi izin Pak Asisten, Pak Kapolri, Pak Dandim, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami pesantren itu punya 3 fungsi Bapak Ibu. Yang ini mau kita sinergikan saat ini. Fungsi pertama bahwa pesantren itu adalah sebagai lembaga pendidikan. Itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 diakomodir oleh pemerintah melalui undang-undang tersebut. Ini sejak dulu memang sebagai lembaga pendidikan yang bekali nanti santri yang betul-betul soleh dan solehah dan qurrata a'yun kalau kita begitu. Terus yang kedua, fungsi pesantren adalah sebagai lembaga dakwah. Ini Bapak Ibu, 2 hal yang utama kalau Muslim ya. Ini 2 hal utama di Muslim itu problem itu apa? 1 sholat, 2 itu masalah zakat. Ini yang menjadi prioritas pesantren Pak. Bagaimana dakwah kita betul-betul menyasar umat Islam itu sholatnya benar dan zakatnya dijalankan. Ini dakwah yang kalau ini kemarin kita bagi tugas Pak yang ada di Pak Kapolres. Jadi kemarin Pak Yai siapa? Kalau saya memang di bidang pemberdayaan ekonomi. Kalau Pak Bahrul Ulum ini kebetulan posisi pesantren di Baitul Quran di Sungai 9. Ini kan di daerah sana kan banyak ini Pak yang ada kampung itu nggak Jumatan karena nggak ada kontennya. Ada warganya 200 kan karena itu nggak Jumatan, nggak ada konten, nggak ada yang peduli. Ini nanti jadi tanggung jawab kita. Kenapa kami yang pesantren 12 ini yang sudah terdaftar ini nggak takut di banyak pesantren Pak? Semakin banyak pesantren tanggung jawab di akhirat semakin ringan Pak. Nah, ini biar ke depan kita di akhirat nanti nggak ada tanggung jawab beban Pak. Ini sama-sama kita pikirkan. Jadi 2 adalah fungsi dakwah. Ini benar bersama kita bisa kita masuk tiap minggu, Kamis kita sudah berangkat. Mungkin nanti ada Pak Danana di sini ya. Karena masuk ke sana juga susah ya Pak Kapolres ya. Dari Batu Fitri karena kan susah gitu. Jadi mungkin nanti dari Danana dalam setahun bisa berapa kali memfasilitasi kita masuk ke dakwah, ngajari Al-Qurannya, ngajari terkait dengan minimal di Kamis itu sudah berangkat Jumat bisa sholat Jumat sana sehingga ada khotib dan imamnya gitu. Kita dari pesantren siap. Penting difasilitasi ini aja Pak. Mungkin dari Kuala ya Pak ya. Nanti bisa membantu transportnya dan sebagainya. Dengan bersama insya Allah kita akan ringan. Dan juga dari Basnas dan sebagainya yang hadir bisa merencanakan dan menyiapkan. Dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan ekonomi Bapak Ibu. Ini alhamdulillah kita sangat mendorong teman-teman di 12 pesantren Bapak Ibu punya kegiatan ekonomi yang betul menjadi edukasi.
dan nanti bisa membawa dampak bagaimana ini mengentaskan kemiskinan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sebagai informasi kepada kita semuanya, Pak Asisten ya, ini kita di antara 12 pesantren ini bukan karena saya alami Pak ya. Kalau Pak Sawi Kasim udah apal ya, sering nongkrong di alamin ya. Walaupun orang Muhammadiyah, tapi sering nongkrong di alamin. Jadi alhamdulillah Al-Amin Dumai ini sebagai agregator Pak, dan operator program hasil pertanian dari 12 greenhouse yang ada di provinsi ini. Greenhouse yang terbanyak itu ada di Rohil. Di Rohil ada 5 greenhouse, 7. Di Pekanbaru ada 1, di Siak ada 1, di Pelawan 1. Nah kami pengen di Dumai ini karena target program Bank Indonesia kita bisa menambah Indonesia. Ini bagaimana memenuhi pasar retail dan pasar ekspor targetnya itu. Sehingga nanti ini biasa kan masyarakat ekonomi ini kan ini Pak ya, masyarakat ini pemasaran Pak, panen harganya kena temulak ya, itu kendalanya seperti itu. Nah kita mencoba fungsi pesantren akan kita maksimalkan dengan pemberdayaan sisinya pemberdayaan ekonomi, dan kita bagaimana nanti dengan budaya kita ini ke depan di Dumai ini semuanya punya basic ekonomi masing-masing pesantren. Itu Pak, ada 3 fungsi yang memang sesuai amanat undang-undang yang harus kita serenasikan di daerah, sehingga semua pihak nanti bisa sama-sama mendukung kegiatan ini. Mungkin itu Pak sebagai penyampaian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau agak lumayan panjang ini Pak Asisten ya. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi dari niat kita untuk bersama-sama memikirkan anak-anak kita yang ada di pesantren dan efeknya nanti kepada semua anak kita yang di luar pesantren. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Zainal. Selanjutnya, tengah hari mencari makan, buah pepaya di tengah meja. Para santri yang kita banggakan, pembela agama, bangsa dan negara. Sambutan selanjutnya adalah dari Kementerian Agama Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Penjis. Kami jemput Bapak Dr. Adus Sarikudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya terhormat Bapak Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Asrul Satu, dan yang kami hormati Bapak Kiai Zainal, pimpinan Pondok Pesantren sekaligus Ketua LKPP Kota Dumai. Kemudian yang kami hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Tentu pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama hadir di majelis ini dalam rangka rangkaian silaturahmi dan rapat tentang pelaksanaan Hari Santri, yang mana pada ini sudah merupakan agenda nasional setiap tanggal 22 Oktober. Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia, tentu pertama kami menyampaikan salam dari Pak Kepala Kantor, Pak Kiai, Pak Kapolres, Pak Asisten yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini karena ada kegiatan yang waktunya bersamaan
pada kesempatan ini, dan saya baru tadi pagi ditunjuk untuk mewakili kegiatan ini. Mohon maaf dari beliau dan titip salam dari beliau Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, tentu ini kantor Kementerian Agama ini melaksanakan pendidikan ini tidak hanya pondok pesantren Pak Kiai, Pak Kiai tahu, tentu alur daripada pondok pesantren ini perizinannya adalah melalui kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Dan untuk membanggakan, tentu pondok pesantren di Dumai saat ini itu banyak tumbuh ya. Yang awalnya adalah hanya 4 pondok pesantren pada waktu itu, dan pondok pesantren yang tertua adalah pondok pesantren Al-Amin yang kami dulu di seksi pendidikan Islam sama-sama kami bergabung dengan Pak Kiai ini dan rangka untuk bagaimana pondok pesantren yang ada Kota Dumai ini bisa maju seperti pondok-pondok pesantren yang ada di daerah lainnya, terutama di pondok pesantren yang ada di Riau. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa pondok pesantren yang ada di Kota Dumai tidaklah sebanyak pondok pesantren yang ada di daerah lain. Mungkin di daerah Kota Dumai adalah pondok pesantren yang paling sedikit di Provinsi Riau. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, kita hanya ada di Dumai 12 pondok pesantren, dan 4 diantaranya adalah pondok pesantren Salafiyah, murni mengajar mendidik anak-anak kita di situ sistem pondok pesantren, seluruh pondok pesantren. Kemudian ada 4 pondok pesantren ini sistem pendidikannya adalah Salafiyah. Dia pondok tetapi sistem pendidikannya adalah madrasah Sanawiyah, madrasah Ibtidaiyah dan madrasah Aliyah, setingkat dengan SD, SMP dan SMA yang ada di Dinas Pendidikan. Kemudian yang 4 lagi ini kami menggesa kepada pimpinan pesantren bahwa ini baru berdiri izin pondoknya Pak Asisten, hanya pondok. Jadi untuk mendirikan pondok pesantren itu, yang pertama izin pondoknya, kemudian setelah itu baru diurus izin pendidikannya. Di tingkat apa yang harus dilaksanakan oleh pondok itu? Apakah sistemnya pondok pesantren itu sistem Salafiyah, gitu ya Pak Kiai? Kemudian apakah salaf dia pondok, tapi sistem pendidikannya adalah sistem pendidikan yang ada di madrasah, seperti sama dengan MAN, MTS dan MIN gitu, atau pendidikannya sistem Salafiyah, gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ini kami terus berusaha dan kami terus berpanggilan tangan dengan pemerintah yang ada di daerah itu yang ingin mendirikan pondok pesantren, dan ini juga baru didirikan hanya pondoknya, pendidikannya belum dimulai, tapi anak-anak kita yang ada memondok situ sistem pendidikannya ada di madrasah aliyah, ada di MTS, dan mereka belajar di pondok itu selain dia belajar di sekolah-sekolah umum lainnya. Ini yang ada 4. Kemudian juga ada pondok pesantren yang katanya pondok pesantren yang ada di Kota Dumai. Kami menginformasikan tentu kepada masyarakat, sekarang banyak tumbuh pondok pesantren bahwa tapi belum memiliki izin. Jadi kami juga mendorong, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini kalau anaknya nanti masuk kepada sekolah atau pondok atau pesantren yang tidak memiliki izin,
tentu ini amat berbahaya nanti terkait dengan masa depan anak-anak kita. Dan oleh karena itu kami terus berupaya kantor Kementerian Agama kepada masyarakat untuk mengurus izinnya untuk pondok pesantren ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang pemerintah tentu sudah mulai melirik bantuan-bantuan terhadap pondok pesantren kita ini, terutama pondok pesantren yang tentu sudah mempunyai izin dari pemerintah, juga sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya dengan madrasah. Pemerintah tentu memberikan berupa dana personal terhadap baik itu madrasah maupun pondok pesantren. Itu ada dana personalnya dari pemerintah yang dikenal dengan dana BOS ya. Kalau di sekolah umum madrasah itu dana BOS, dan pondok pesantren namanya BOP kalau salah ya. Terhadap dana ini, bantuan ini juga ini ada bantuan terhadap pesantren yang daerah perbatasan. Daerah perbatasan, tapi ini bantuan ini diupload oleh pondok pesantren masing-masing. Kalau mau ingin bantuan, ya diajukan melalui akun masing-masing, gitu ya. Tidak melalui kantor Kementerian Agama Kota Dumai, tetapi langsung ke pusat, Kementerian Agama pusat. Yaitu kebetulan Dumai ini termasuk daerah perbatasan untuk khusus pada pondok pesantren, ya, daerah pinggir perbatasan gitu. Kalau yang dulu untuk tingkat madrasah, Dumai ini termasuk ada daerah sulit, tetapi berdasarkan pemerintah peraturan terbaru bahwa Dumai ini karena termasuk kota, maka tak ada lagi bantu daerah sulit. Informasi ya yang perlu kami sampaikan. Kami tidak dapat berbicara banyak nih Pak Kiai, karena banyak lagi. Jadi ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan selanjutnya adalah dari Kapolres Kota Dumai. Kami jemput Bapak AKBP Nur Hadi Ismanto SH SIP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya saya nggak bisa bantu nih Pak Kiai, jadi bingung apa bantunya yang tidak ketemu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota yang diwakili Bapak Sekjen 1, kemudian Bapak Kota Wadantin, alhamdulillah kami tanya langsung, kemudian dari yang mewakili kejaksaan, dari Angkatan Laut, kemudian dari Bapak Kemenang, satu yang diwakili dari MUI, kemudian dari Muhammadiyah NU ada juga ya, terus Ketua Hakim ini yang kami hormati, berkoordinasi langsung ya. Kemudian dari Basnas ada juga ya, dari Basnas ada, kemudian dari perbankan, terima kasih banyak dari perbankan, nanti mohon bantu supportnya nanti. Dari SKB di Wali Kota Dumai ini, dari kami muliakan, dari pimpinan pondok pesantren yang hadir pada pagi ini dalam rangka persiapan kegiatan Hari Santri Indonesia. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari yang terakhir kelak. Oke, Pak Asisten Wadantin, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak dan tersanjung kegiatan bahwa kami di
dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan rapat kegiatan rangka Hari Santri Indonesia, yang tentunya ini merupakan momen setelah kita mungkin hampir 3 tahun ya vakum. Waktu kami di Rokan Hilir tahun kemarin kegiatan Hari Santri Indonesia itu kalau nggak salah selesai daring ya, tapi nggak tahu sih ada juga daring ya. Kami di sana melaksanakan secara daring yang disupport langsung oleh Bapak Bupati Rokan Hilir. Jadi daring karena waktu itu masih COVID, sehingga tidak boleh banyak berkumpul. Perwakilan dari para santri saja yang berada di gedung Bupati, kemudian yang lainnya mengisi di masing-masing. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan Hari Santri Indonesia ini, yang rencananya nanti setiap tanggal 22 Oktober ya, dan akan dilaksanakan di Rokan Hilir di Dumai tanggal 25. Untuk itu dalam kegiatan Hari Santri ini yang mungkin akan dilaksanakan berbagai macam kegiatan yang kita akan rencanakan selanjutnya, agar kemungkinannya dapat kita support secara bersama-sama. Bapak Wali Kota dan Pak Sudani bisa support. Dengan kita mensupport kegiatan Hari Santri ini, kita ingin menunjukkan bahwa di Kota Dumai ini masih menunjukkan adanya ukhuwah Islamnya walaupun majmuk, tapi kita berharap dengan kehadiran seluruh pondok pesantren yang ada di berbagai aliran ya, itu dari berbagai kegiatan sistem pendidikannya itu dapat solid dan berkumpul bersama-sama, bahwa kita menunjukkan bahwa agama Islam ya, dalam hal ini santri kita ini ya, bahwa walaupun kita semakin berbanyak mungkin faksi ajaran, tetapi kita tetap bisa bersatu ya, bersatu. Kemudian kita menunjukkan bahwa kita juga santri-santri kita nanti dari yang diajar oleh kiai kita ini, bahwa kita masih menghormati kemajuan. Dan kita kalau bisa ini bisa dibuat meriah atau mungkin tampilan yang bagus, tentu ini sebagai satu syiar agama Islam di Kota Dumai. Dan tentunya ini sejalan dengan program dari Bapak Wali Kota di Dumai. Nanti mungkin kalau misalnya bisa disupport habis, dan kami juga dari Polres juga siap support. Yang kedua, bahwa kegiatan pengajaran di pondok pesantren ini, kami juga berharap diajarkan ya berkaitan dengan selain keagamaan pendidikan juga berkaitan dengan menghormati kemajukan. Selain itu, seperti saya kiai juga kita bisa mengajarkan bahwa santri adalah selain berakhlak muliakan, juga mempunyai skill. Dengan adanya yang sekarang ini dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden di Pondok Santri, harus menjadi setelah lulus, selain nanti setelah lulus bisa jadi wirausahawan yang dapat mendukung program ekonomi Indonesia berbasis syariah. Ini harus kita bisa dukung. Oleh karena itu, ini ada dari perbankan ini Pak ya, kalau bisa dalam pikiran itu nanti ada apresiasi juga kepada mungkin bisa pondok pesantren ini. Ya, kami ini mohon izin sebagai ketua rumah juga berkenan sebagai penyambung
lidah ya, dan lidah. Tadi bisa mengumpulkan para pengusaha-pengusahanya ini ada apresiasi dalam kegiatan Nahdlatul itu pada program pesantren, tidak hanya dalam bentuk uang ya, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan atau mungkin sarana prasarana ya. Juga kami lihat kemarin dari perbankan sangat aktif dan memberikan kegiatan-kegiatan sarana prasarana untuk meningkatkan ekonomi. Ini yang kita lihat. Kalau kemarin saya lihat mereka banyak hasilnya, tetapi yang jolok atau yang keluar dari DPR pusat, revolusi bawa teman-teman ini. Kalau bisa mungkin komisi 6 kali ya, komisi berapa yang berkaitan dengan BUMN kan, itu kebanyakan mereka yang bawa ini Pak bantuan tapi tidak merupakan ini ya. Gitu. Tapi kami berharap ini dari pemerintah kita yang membawakan supaya menjolok lah, menjolok dan perbankan bisa memberi bantuan untuk apa posisinya. Ada perbankan di mana? Di perbankan ada dua ya. Dari bank apa ya? BSI, apa? Monreal ya. Mudah-mudahan berkenan ya. Nanti tolong sampaikan ke pimpinannya apa ini. Jadi kalau bisa gitu. Jadi kalau saya kemarin dalam kegiatan Pak Tata juga pusat juga yang membawa bank ini. Jadi tapi dalam bentuk bantuan ya, dalam bentuk bantuan ke baik usahawan maupun mungkin apa kelompok-kelompok ini. Tapi kami berharap kami juga bisa membantu sampaikan secara untuk bisa menjolok itu bahasa saya apa ya, membantulah keluar dukungannya untuk kegiatan santri ini, tidak hanya kegiatannya pada saat santrinya, tetapi untuk di pondok pesantrennya kepada bentuk sarana mungkin apa pembersih apa itu ya, ini kan banyak kan airnya kotor nih, jadi untuk penyulingan air bersih atau apa untuk kegiatan di pondok atau pembuatan sumur bor dan lain sebagainya. Silakan nanti tolong dikoordinasikan ini Pak Kadin juga ya, disampaikan kalau bisa ini sebagai bentuk apresiasi kita dalam membantu meningkatkan kegiatan di pondok pesantren. Dan kami harap juga itu bisa terlaksana di tanggal 25. Nanti ada rapat lanjutan tanggal berapa hari juga Pak. Jadi sudah ada keputusan nih dari Kadin pun Pak, kami per pondok pesantren bantu apa itu, mesin pompa air atau apa, atau mungkin bor Pak. Satu titik bor itu berapa gitu. Kami perusahaannya banyak dari bank itu bantu penjaringan air minum lah gitu. Air minum kan kalau kita lihat itu cuma kalau dari besar sudah biaya. Siapa tahu lah ini kita terus terang di sini bisa disampaikan. Ini bisa sampaikan bahwa ini arahannya dari Pak Wali Kota itu kalau Pak jualan Pak Wali Kota juga biar dari bank itu mau menyalurkan ya, karena salah satu tujuan kita adalah membentuk entrepreneur di santri ini. Memang salah satu kalau kita bisa bantu melengkapi fasilitasnya. Dan kemudian pada saat hari santrinya ini kayaknya cukup Pak Wali Kota saja yang mendukung karena untuk kita sekitar 1 hari itu aja kan. Saya kira Wali Kotanya cukup karena di mana-mana kalau hanya kira 1 hari Wali Kota itu cukup membantu. Itu kayaknya tinggal tutup mata pasti bisa. Kalau Wali Kota ada kira itu. Nanti disampaikan dan saya itu bisa karena hanya kita itu dan kami berharap juga nanti tadi itu bahwa kita tunjukkan kegiatan pondok pesantren kita ini bisa meningkat. Kami lihat seperti memang ini puncaknya waktu di Mataram. Di Mataram ada pondok pesantren punyanya Pak Ketua MK ya, MK masalah itu di Sumbawa. Itu bagus. Di belakangnya ada pun petik duriannya gitu, petik duriannya. Kemudian fasilitas warganya bagus banget. Yang bantu ya itu Bapak Kapolri, bantu tenis atau apa, terus ada gubernur atau apa. Jadi lengkap sarana untuk area shopping juga. Terus bangunan pondok pesantren itu
Di situ belakangnya tamannya bagus sekali, ada petik durian, petik buah apa, jadi bisa tuh sarana wisata. Jadi pondok pesantren ini saya dikembangkan tidak hanya sebagai sarana pendidikan, tapi bisa untuk sarana wisata. Jawa menunjukkan bahwa pondok pesantren ini kita telah maju dan bisa membuat tidak hanya sebagai tempat pendidikan saja, tapi bisa menjadi wisata religi. Ya, mungkin ada juga saat itu di Bandung yang di Pikir Kalong itu punyanya Pak Agim. Nah, itu hampir setiap minggu kita kalau satu ramai itu. Dan dalam lengkap itu ada kami yang betul itu memang lengkap. Ada usaha kecilnya dan sebagainya dan hidup. Dan kami berharap seluruh pondok pesantren di tempat kita itu minimal seperti itu. Kita dapat bahwa kita diakui, jadi bisa diakui bahwa memang seperti disampaikan tadi tujuan pendidikannya itu sebagai membawa pendidikan, sebagai membawa dakwah gitu kan, dan untuk pemberdayaan ekonomi nanti lulusan-lulusannya ini bisa diakui ya, tidak hanya sebagai pendakwah, tapi juga bisa sebagai wirausahawan dan bisa memajukan atau belum ekonomi di Indonesia ini. Mungkin itu beberapa dari saya. Nanti ini Pak Kiai silakan di tanggal 25 itu ini sama stafnya nanti bantu disusun perencanaan yang baik sehingga kegiatannya dapat terlaksana baik dan bisa atraktif juga. Dan kami berharap juga tanggal 25 itu juga ada kegiatan apresiasi ya, dari pengusaha dan perbankan itu dapat membantu. Ya, pesantren tadi itu ada berarti yang masih jadi ada 12. Sebelum nanti kalau 12 hadir bisa direncanakan dari perbankan kan ada kesempatan bank ini nanti bisa ini atau mungkin cukup dari BSI saja gitu kan, Bank Syariah Indonesia itu bisa cukup, silakan untuk disampaikan ke bosnya. Karena kemarin saya waktu kita ada pemotongan ini masjid apa sebelah masjid Muslimin itu datang langsung bos dari Jakarta gitu kan, bantu salah ini ya itu kan. Tapi bapak kota DPR lah gitu kan, bantunya banyak tuh sana sini banyak. Nah kami berharap tidak perlu dari pusat-pusat lah, cukup dari kota-kota ini, sehingga kita dengan adanya itu berarti dari pihak perbankan juga bisa menghormati istilahnya, bisa respect dengan program kota, tidak melihatnya ke atas saja, tapi bila juga level taruhan di tingkat kota ini. Ya mudah-mudahan ini tolong nanti disampaikan benar Pak ya, Pak BSI-nya. Ini kita jujur aja, tapi tidak ada maksud ini maksud menyindir atau apa, tapi memang kita jujur ya. Ya mudah-mudahan bisa tertutup. Upaya ini permintaan dari wali kota CS ini ya, gitu. Nanti kalau ada apa-apa kan yang dukung kita ini bukan di pusat, karena yang dukung itu pasti di daerah kalau ada apa-apa. Tapi tidak bisa dukung. Ya, jadi itu saya kurang lebih maaf kalau ada kata-kata kurang benar. Kami akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya adalah dari Dandim 03 20 Kota Dumai. Kami jemput Bapak Letkol Arhanut Hermansyah Tarigan SD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai dan terhormat Bapak Siswa 1 Kapolres dan nama dua ini Ketua Lagi. Selamat pagi Pak. Dan sebentar Pak dari Basnas dari pihak terutama Bapak Kiai pimpinan pondok pesantren yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan pagi ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka kesiapan kegiatan hari saya ini. Saya mau coba tadi buat pantun. Mudah-mudahan berkenan. Mohon izin Pak Kiai. Pergi berlayar si anak matre.
berlayar jauh ke Pulau Laju. Ayo kita sambut Hari Santri untuk Indonesia lebih maju. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Kiai, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan rekan saya. Yang poinnya adalah agar santri kita ini menjadi siap. Konteksnya tidak fokus kepada image yang selama ini mungkin saya juga merasakan. Santri kita ini hanya fokus untuk belajar, kemudian dia jadi wali, kemudian dia memberikan ilmunya. Saya melihat hanya seperti itu, tapi ternyata Pak Kiai sudah memberikan gambaran kepada saya, dan ini juga sebenarnya peluang buat kita, bahwasanya santri kita itu bisa lebih meluas untuk kegiatannya dia. Dan ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh pionir pendiri negara Indonesia ini. Banyak para santri kita yang dulunya berjuang untuk mendirikan bangsa Indonesia ini. Oke, supaya tidak bias, untuk kegiatan ini nanti akan ada pertemuan berikutnya yang sebagainya. Mungkin bisa kita teknis untuk kegiatan pengamanannya supaya dapat berjalan lancar. Apa hal-hal yang masih harus dikoordinasikan dengan kami dari pihak Kodim dan pihak Polres untuk bisa kelancaran kegiatan ini. Kemudian terutama yang dikaitkan dengan lingkungan untuk kegiatan pengamanannya. Kemudian di sini ada kegiatan serasehan yang poinnya tadi sudah disampaikan sama Pak Kapolres, ada support dari tadi ada juga dari Basnas, ada juga dari bank. Ya poinnya kita disupport karena tidak bisa kita para santri ini hanya untuk jadi produsen saja tanpa nanti ada penyalurannya, omong kosong ya, tidak ada. Kalau di informasi berita yang hangat saat ini, bahwasanya petani kita itu berkurang saat ini. Jumlah petani kita berkurang. Alasannya kenapa? Karena image yang menjadi seorang petani itu ya nggak ada bagus-bagusnya. Ketika mereka sudah memproduksi panennya, hasil panennya udah kemana? Dimainkan sama tengkulak. Tapi dengan support dari Basnas misalnya, atau dari Kadin atau dari pihak bank, kita bisa untuk mendorong kemajuan terutama untuk santri yang santan. Kami ada program santan Pak, santri tani di TNI AD itu, dan Kasat itu sudah mencanangkannya. Dalam hal ini sebenarnya kami diminta berkolaborasi dengan pesantren. Kemarin itu sebenarnya sudah ada rencana, tapi sekali lagi kita belum bisa komunikasi itu. Melakukan Pak Kiai ini sebenarnya saya ingin sekali jumpa sama Pak Kiai pada saat itu, sama Pak Daula ya. Saya minta supaya dukungan sama Pak Kiai untuk membicarakan tentang santan ini, program santan santri tani. Di dalamnya itu apa yang bisa kami bantu, misalnya terkait dengan lahan yang nganggur di pihak perusahaan-perusahaan pemilik HGU, karena ada yang nganggur. Itu 2 di kami ini sudah bisa Pak. 2 poktan, tapi di poktan dia di bawah poktan. 2 lokasi ada di Batu Titik, ada juga yang di kita nampak ya masalah. Ada 2 poktan yang kami di bawah Kodim membina mereka untuk membuka lahan pertanian. Nah, insya Allah itu makanya tadi yang ingin saya sampaikan dan keinginan untuk silaturahmi sama Pak Kiai. Tadi ada terkait dengan arahnya nanti salat sehat nanti apa yang tujuannya, saya kira bisa nanti bahas. Memang betul Pak, santri kita harus kita kembangkan untuk bisa menjadi lebih bermanfaat, bermaslahat untuk umat. Ya, saya setuju sekali terkait dengan program. Nanti setelah sehatnya mudah-mudahan bisa
ada ide kreatif yang bisa, ada nanti support yang bisa diambil. Saya kira itu saja Pak yang ingin saya sampaikan, dan mohon maaf pantun penutupnya nggak ada. Dari tadi saya coba membuat pantun penutup, baru pantun pembukanya. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar masakan enak rasanya, bumbu penyedap kelikijan, agar penyelenggaraan pondok pesantren lebih terarah, kita dengarkan fatwa Pak Wali Kota. Kami jemput asisten 1 Bapak Yusrizal Esos MSD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Sampai hormati Bapak Kiai Pak Kiai Zainal Abidin dari Pondok Pesantren Al-Amin, Rumah, juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pak Kapolres, kemudian Pak Dandim dari mana yang mewakili, kemudian yang kami hormati kepala OPD yang hadir pada sore ini yang mewakili organisasi keagamaan dari Muhammadiyah, dari NU, kemudian dari organisasi yang lainnya yang kami hormati, dari Kementerian pada rumah yang mewakili, kemudian dari pemudaan dan balahin para utusan dari pesantren hadirin yang kami muliakan. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbeda ini kita masih dipertemukan di waktu yang sangat mulia ini dapat sebuah rakyat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan untuk persiapan pelaksanaan memperingati Hari Santri secara nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Setelah salam kita persembahkan pada malam bersama Rasulullah SAW dengan syafaat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf kepada rumah yang tidak hadir secara langsung pada kita ini, berhubung beliau masih ada di luar Kiai, sehingga mewakilkan kepada saya untuk dapat mengikuti apa kita pada hari ini. Baik, ada dua mungkin yang dapat saya kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Pertama sekali berkaitan dengan kegiatan atau proses kegiatan pesantren yang ada di Kota Dumai yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai maupun dari Kemenang Kota Dumai berkaitan dengan keberadaan pesantren yang ada di Kota Dumai, baik itu yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Ada lebih kurang tadi saya melihat 12-13 pesantren, dan alhamdulillah dari laporan yang disampaikan oleh Kemenang Kota Dumai bahwasanya sudah 8 pesantren yang sudah mendapatkan izin, baik izin pondoknya maupun izin pendidikannya. Karena 4 ya, dan dalam proses ini dalam proses ada izin pesantren ini, ada izin pondoknya, juga ada izin pendidikannya, baik itu madrasah ibtidaiyah, baik itu madrasah sanawiyah maupun aliyah. Kemudian juga ada pesantren kita kuning ya, jadi
Jadi itu mungkin ini perlu menjadi perhatian kalau kami ingin menekankan ini pada teman-teman baik pada Pak Kiai sebagai ketua forum pesantren pada ini, bagaimana legalisasi ini perlu diselesaikan karena kita tidak menginginkan nantinya terdapat indikasi karena kita memaklumi situasi dan kondisi ya pesantren yang kadang-kadang kita juga sebagai umat muslim miris juga meninggalnya ketika ada situasi teroris semuanya kita mengenal yang melakukan itu umat Islam ya. Dan salah satunya juga termasuk organisasi-organisasi yang mungkin belum terdaftar. Oleh sebab itu kami mengingatkan dan mendorong Pak Kiai dan kepada agama untuk bagaimana pesantren-pesantren kita yang belum memiliki izin ini agar disegerakan untuk dapat memiliki izin, baik itu izin pendirian pondoknya, selanjutnya juga untuk izin operasional pendidikannya, baik itu mulai dari tingkat sekolah dasar, MTI-nya, kemudian MTS tingkat SMP dan tingkat SMA-nya, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang bermacam-macam di masyarakat. Karena pesantren ini kan merupakan pondok yang kadang-kadang yang terisolasi, ya, berada di dalam suatu komunitas, ya, di situ sehingga kadang-kadang keberadaan ini kalau tidak terdaftar akan menimbulkan berbagai kecurigaan di masyarakat. Oleh sebab itu, ketika izin ini sudah kita miliki dan operasional juga sudah kita miliki, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang bermacam-macam di masyarakat kita. Dan kami juga mengharapkan kalau bisa juga pesantren-pesantren ini juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tadi disampaikan bahwasanya pesantren ini ada yang masih dalam pesantren yang tradisional, sehingga nanti juga kita berharap mereka ini juga ketika mereka tamat dari masa itu juga memiliki ijazah yang memang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya mungkin mereka juga ada keinginan untuk menjadi pegawai negeri, menjadi TNI, menjadi polisi dan sebagainya, sehingga ini yang kita dorong kalau bisa juga menyesuaikan sehingga mereka ketika mereka tamat nanti mereka juga bisa memasuki dunia kerja, baik itu yang bersifat swasta maupun bersifat pemerintahan dan sebagainya. Ini oleh sebab itu kami mengharapkan pada Pak Kiai dan dari pemerintah untuk segera mendorong dan membantu bagaimana penyelesaian operasional pesantren ini bisa segera diberikan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian juga berkaitan dengan image selama ini kita kadang juga terjun dengan bahwasanya pesantren itu selalu dianalogikan sebagai sekolah yang terbelakang, artinya sekolah yang terakhir yang dimasuki. Gitu. Tapi kita melihat sekarang ini di kondisi hari ini banyak pesantren-pesantren itu yang sudah melakukan modernisasi. Ya, kita melihat seperti bukan baru ini Pak Kiai, ya, anak saya kemarin masuk di Tabrani itu memang itu mahal Profesor Kiai. Ya, masuk saja itu hampir 30 juta masuk saja, uang bulanan itu hampir 2 juta sekali. Artinya mungkin juga pesantren berpikirnya ke depan harus seperti itu, karena memang kesannya selama ini kita melihat bahwa pesantren itu ke belakang. Artinya maaf, kita orang-orang yang mungkin pada penghasilan yang tidak mampu, makanya di pesantren itu banyak kita yang tidak mampu yang masuk ke sini. Jadi mungkin pola ini harus juga kita pikirkan bagaimana ini pola. Kalau di pesantren-pesantren yang modern itu mereka ada pola ini subsidi silang yang mungkin bagi orang tua yang mungkin dia mempunyai penghasilan yang lebih, saya mungkin dia bisa mensubsidi yang tidak mempunyai penghasilan yang lebih. Jadi mungkin bagaimana kita berpikir ke depan bagaimana pesantren ini bisa menjadi sesuatu tujuan pendidikan yang prioritas, yang menjadi tujuan utama. Hari ini kita melihat pesantren itu
mungkin menjadi tujuan yang ketiga atau terakhir dari anak-anak kita. Jadi bagaimana ke depan di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung dan di Baru itu pesantren itu sekarang menjadi model ya bagi orang-orang tua untuk memasukkan anak-anak kita dalam ya. Misalnya juga seperti di Tabrani itu kan, kemudian pesantren yang dari Jawa juga itu muridnya luar biasa sekali banyak. Jadi mungkin ini juga mungkin jadi pemikiran dari kita semua bagaimana pesantren yang ada di kota Dumai juga bisa mengikuti ya, atau mempelajari bagaimana mereka bisa menjadikan pesantren ini sebagai tempat yang menjadi favorit masyarakat dalam menyekolahkan anak mereka di tempat itu. Dan memang kita harus mengakui selama ini mungkin karena perhatian pemerintah terhadap pesantren ini memang sangat-sangat kurang sekali. Tetapi dengan adanya undang-undang pesantren ini oleh Bapak Presiden kita, ini adalah peluang sebenarnya yang sangat besar sekali bagaimana pesantren ini nanti ke depannya bisa menggali potensi untuk pengembangan diri sehingga bisa disejajarkan di pesantren ini, bisa sejajar mungkin dengan sekolah-sekolah umum lainnya, sehingga nantinya pesantren menjadi sekolah-sekolah yang bisa diandalkan. Karena saya yakin dan percaya karena mayoritas masyarakat kita ini yang memang muslim, memang kita memang lebih condong sebenarnya kalau pesantren itu bagus, pesantren itu berkualitas, kita yakin dan percaya kita lebih condong menyekolahkan anak kita di pesantren daripada sekolah-sekolah umum ini. Tapi inilah tantangan kita ke depan. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwasanya kepedulian kita terhadap pesantren. Tapi saya juga tidak sependapat kalau kepedulian itu hanya sifatnya itu hanya kondisional saja. Yang paling penting itu sebenarnya bagaimana pesantren itu bisa mandiri. Jadi sebenarnya pesantren itu bagaimana mereka mau menggali potensi apa yang bisa mereka kembangkan untuk bisa juga mengembangkan pesantren itu sendiri. Kami mau izin dulu ada rekam udara dari Pak Kapolda. Nanti kami sebut lagi di Pak Kasih Mas. Nanti yang tulis saja nomornya apa. Kalau bisa nanti selain ini ada rapat yang terus sebelum tanggal 25 nanti dari bagaimana pesantren itu bisa mandiri ya, bisa menghidupi dirinya sendiri karena memang sebenarnya potensinya banyak. Ini saya melihat pesantren yang ada di Kota Dumai ini yang jelas mereka punya lahan yang mungkin luas ya, muas bagian ya, punya lahan yang luas mungkin bisa dikembangkan untuk lahan pertanian atau mungkin untuk memelihara ikan ya, dan lain sebagainya. Mungkin potensi-potensi ini yang perlu dimaksimalkan, dan ini kalau dengan potensi ini ada baru disampaikan ya ke mungkin tadi bantuan-bantuan ini apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya dari pesantren. Contoh mungkin karena ada peternak ikan mungkin dibutuhkan ada pakanan ternaknya, kemudian bagaimana membuat kolamnya, dan itu yang mungkin yang perlu mungkin ke depan akan kita pikir, sehingga bantuan-bantuan yang sifatnya kondisional, ada acara, mungkin ada ulang tahun bank itu saya rasa mungkin itu tak perlu kita tinggalkan. Artinya bagaimana pesantren ini kita bantu dan bisa nanti ke depannya mereka semakin mandiri dan semakin mandiri. Ini yang menjadi tujuan utama kita, sehingga tidak kesannya nanti pesantren itu menjadi sekolah yang terbelakang. Itu yang kita inginkan. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, tadi disampaikan juga Pak Kiai berkaitan dengan perda yang yang berkaitan dengan pesantren ini. Perdanya ada dua nih Pak Kiai. Usulannya itu pertama dari pemerintah ya, kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah itu kita yang mengusulkan. Kemudian juga ada dari inisiatif kawan-kawan kita dari Dewan. Karena ini aspirasi masyarakat, kami harapkan mungkin aspirasi ini akan disampaikan ke kawan-kawan kita di DPR untuk mereka menginisiasi pembentukan perda
pasentren. Jadi nanti mungkin Pak Kiai berkomunikasi dengan kawan-kawan kita di DPR, Pak Mawati atau Pak Ketua, bagaimana mereka menginisiasi pembentukan perda berkaitan dengan pasentren. Kami akan memfasilitasi dan akan mendukung secara penuh untuk pembentukan perda. Jadi karena ini aspirasi dari masyarakat, jadi ini sebaiknya diinisiasi oleh kawan-kawan kita yang ada di DPRD Kota Dumai. Insya Allah kalau kami di pemerintah kegiatan seperti ini sangat mendukung. Karena ini juga untuk mendukung bagaimana pasentren itu mempunyai legalitas yang lebih jelas ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, kemudian berkaitan dengan acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 peringatan Hari Santri secara nasional dan di Kota Dumai akan kita laksanakan mulai tanggal 24 malam ya. 24 malam adanya kegiatan serasehan. Nanti kita akan melaksanakan maghrib bersama, kemudian nanti akan ada kegiatan selawatnya di sana. Jadi ini kan perlu persiapan. Ini kami mau pertanyakan dulu nih Pak Kiai, ini sudah ada penelitiannya atau tidak? Internal ya? Internal. Jadi ini Pak Kapolres ini siapa yang inisiatif untuk apa nanti ini rapat ini? Kalau ada rapat berikutnya berkaitan nanti apa yang menjadi kebutuhan. Yang jelas ini Pak Kapolres ini berkaitan dengan Panitia ini mungkin tidak terlalu apa yang penting itu kesiapan kita di lapangan saja ya. Jadi lapangan berarti ini berkaitan nanti dengan tempat, kemudian berkaitan dengan konsumsi, berkaitan nanti dengan transportasi ya, keamanan dan sebagainya. Mungkin ini kita bicarakan nanti Pak Kapolres nanti menginisiasi kita lakukan aja di kantor kota ya. Apa nanti kita akan panggil kantor umum dan yang stakeholder yang terlibat dengan dinas pendidikan dari dinas perhubungan yang terkait dengan kegiatan. Mungkin nanti di kegiatan itu akan kita bicarakan. Tapi ini sekarang tangannya sudah tanggal 12 ya Pak Kiai. Kalau bisa secepatnya sehingga mungkin bisa kita sampaikan ke pimpinan berkaitan dengan persiapan kita. Kemudian berapa kebutuhan nantinya, mungkin kalau acara malam itu mungkin kita akan mengundang siapa, kemudian berapa jumlah yang akan kita undang, kemudian untuk hari apel itu berapa jumlah anak-anak kita yang nanti akan di apel itu nanti kalau itu di apa sehingga nanti di rapat kita pada rapat berikutnya kita sudah tahu persis dan kondisi dan persiapan yang ingin kita persiapkan pada kegiatan hari santri tersebut. Saya rasa ini mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tadi saya lupa baca pantun ini Pak protokol tadi beri 3 pantun nih Pak Kiai, tapi saya lupa bacanya. Pak Dani 1 pantun, 3 pantun. Tapi yang jelas tadi pantun pembukanya sudah dilewati ya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan 2 buah bait pantun. Kalau memetik sebuah kue ini, jangan dimakan di waktu pagi. Dengan kegiatan kita hari ini, semoga santri kita tetap bersinergi. Buah salak rasanya telat, tahu telat? Agak pahit-pahit tuh, namanya telat tuh pahit-pahit. Ya Pak, ya. Dibawa orang dari melawan. Kalau santri tetap bersemangat, insya Allah Dumai menjadi kota idaman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Tamrin satunya 1 karena Pak Tamrin bukan orang Melayu, saya orang Melayu makanya saya mulai. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus harapan-harapan kepada kita semua, dan insya Allah sudah ada gambaran ke depan pelaksanaan hari santri di Kota Dumai. Kemudian sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau disampaikan oleh para hadirin ataupun ada masukan-masukan yang perlu di
dimusyawarahkan, kami persilahkan. Kita diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Bapak Ibu sekalian, para kiai, kita baca Al-Fatihah dari dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khusus ala nabi dan di jamaah al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menjadi niat kita bersama. Kudu amrin pribadi setiap perkara yang baik. Lagi berdahulu yang tidak diawali di Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim dapat melibatkan Allah, hanya mengandalkan secara teori, ilmu dan sebagainya, rancangan dan sebagainya. Bahwa abadan, kata Allah, kata Rasulullah, bahwa abadan itu maksudnya akan terputus dari pertolongan Allah. Abadan kan buntung kan, terpotong. Jadi setelah apa yang kita lakukan dari tadi sampai sekarang, kita sama-sama tadi mohon kepada Allah secara lahiriah, secara batin kita pasangkan, semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan yang melibatkan luar biasa. Terima kasih dan ucapan jazakumullah khairan jazaa. Izin dari NU, Pak, ada yang mau disampaikan? Ya, juga dibangkan ormas terbesar Indonesia kan NU Muhammadiyah. Nanti NU-nya kalau ditanya gitu. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap dulu ke jam 10. Ada di pohon salam pendengar. Angkat tangan dari 10. Doa di pohon biar selamat. Kami mohon untuk memimpin doa Ketua PCNU Kota Dumai. Kami jemput Ustaz Ansori dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli ahlinya. Di majlis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala qulubina bi nuril iman wa nuril islam wa bi nuril ma'rifah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma bari qulubana min asyirki wa syarki wa nifaqi wa sunnati wa zumuma. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala zikrik. Subhanaka innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna wassalamu برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sabar banyak paham, kalau malu bukan mudah. Panjang lebar kami bicara, mohon maafkan jika tersalah. Demikian acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa.
setia, berkorban pertahankan Indonesia.